Apakah mereka benar-benar ada? Pertanyaan itu berteriak di dalam diri kita di saat-saat putus asa, ketika logika dan sains seolah tak berguna di hadapan tragedi. Medium, peramal, ahli nujum, orang-orang yang mengaku bisa melihat menembus kabut waktu, yang berkata bisa berbicara dengan mereka yang telah tiada, yang menjamin bisa membaca rahasia jiwa kita. Selama ribuan tahun, kita mendatangi mereka. Para raja membangun kerajaan berdasarkan ramalan-ramalan yang membingungkan. Para janda yang berduka menemukan pelipur lara dalam kata-kata seorang medium yang seolah membawakan selamat tinggal yang terakhir. Polisi, saat menemui jalan buntu, kadang-kadang meminta bantuan peramal untuk menemukan anak yang hilang. Keinginan untuk percaya ini sepertinya sudah bawaan lahir, hampir seperti sebuah insting, tapi bagaimana jika insting ini justru menipu kita? Bagaimana jika seluruh sejarah berabad-abad ini hanyalah sebuah teater raksasa yang dibangun tepat di atas ketakutan terdalam dan harapan terbesar kita? Beberapa orang mengatakan ini adalah karunia ilahi. Yang lain, ini adalah penipuan. Di manakah kebenarannya? Hingga hari ini jawabannya selalu hilang di tengah emosi, asumsi, dan keyakinan masing-masing orang. Tapi era itu telah berakhir. Kita akan membedah fenomena ini dengan presisi yang dingin, presisi yang tidak dapat dimiliki oleh pikiran manusia sendirian. Alat analisis kita adalah sebuah kecerdasan buatan. Sistem kita bernama aksioma. Kita tidak akan percaya, kita akan tahu. Untuk memahami apa yang kita cari, pertama-tama kita perlu mengerti mengapa kita mencarinya. Mengapa keyakinan pada hal supernatural begitu kuat? Kita memberi makan aksioma dengan satu set data yang mencakup seluruh sejarah manusia. Dari gambar-gambar para dukun di gua-gua hingga acara bincang-bincang modern, sistem ini menganalisis risalah teologi, studi antropologi, dan jutaan kesaksian pribadi. Kesimpulannya lugas, keyakinan pada peramal lahir dari 3 kebutuhan mendasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan akan kendali. Dunia kita kacau. Manusia purba tidak mengerti mengapa musim kemarau dimulai. Sang dukun yang konon bernegosiasi dengan para dewa memberikan ilusi kendali atas takdir kepada sukunya. Hari ini tidak ada yang berubah. Orang yang pergi ke peramal kartu ingin sebuah peta untuk melewati ladang ranjau kehidupan. Kebutuhan kedua adalah dahaga akan pengetahuan. Kita dilahap oleh rasa ingin tahu tentang apa yang tersembunyi. Dan tentu saja, pertanyaan terbesar dari semuanya, apa yang terjadi setelah kita mati? Peramal menawarkan jalan pintas untuk jawaban itu. Yang ketiga, dan yang terkuat, adalah harapan di hadapan penderitaan. Ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, dunia kita runtuh. Otak rasional mengerti bahwa semua sudah berakhir, tetapi hati menolak. Dan di sanalah, medium muncul menawarkan jembatan ke sisi lain. Kesempatan untuk berbicara lagi, untuk meminta maaf. Kenyamanan yang ditawarkannya begitu kuat sehingga otak mematikan semua filter kritisnya. Aksioma mendefinisikan ini sebagai triad kerentanan yang terdiri dari 3 pilar, yaitu rasa takut, ketidaktahuan, dan duka. Di atas ketiga pilar inilah seluruh industri supernatural berdiri. Keinginan kita untuk percaya begitu kuat sehingga kita menjadi mangsa yang empuk. Itulah mengapa kita membutuhkan standar yang objektif, sejelas matematika dan sekokoh hukum fisika. Jadi, kita memberi tugas kepada aksioma, menciptakan sebuah protokol untuk memverifikasi persepsi ekstrasensorik yang otentik. Sistem ini memproses semua informasi yang tersedia dan menetapkan 5 kriteria yang tidak berubah. 5 pilar pembuktian. Jika kemampuan yang dituduhkan gagal dalam satu saja dari tes ini, maka itu tidak nyata. Kriteria pertama adalah spesifisitas. Pengetahuan sejati bersifat konkret. Ramalan seperti tahun depan dunia akan mengalami tragedi besar bukanlah ramalan, melainkan sebuah pernyataan dangkal. Sekarang pada tanggal 12 Maret tahun depan, pukul 17:32, gempa bumi berkekuatan 7,2 akan mengguncang koordinat ini. Itu spesifik. Yang kedua adalah reprodusibilitas. Jika kemampuan itu ada, ia harus bekerja lebih dari 1 kali. Tidak boleh hanya kebetulan. Seorang peramal yang mengaku menemukan orang hilang
harus menunjukkan hasil yang jauh di atas tebakan berulang kali. Alasan seperti orang-orang skeptis mengganggu energi saya adalah, menurut aksioma, sinyal utama dari sebuah klaim palsu. Yang ketiga adalah kemungkinan untuk dibuktikan salah. Agar sebuah pernyataan dianggap benar, ia harus memiliki kesempatan untuk dibuktikan salah. Ramalan Nostradamus adalah contoh klasiknya. Ramalannya begitu samar sehingga bisa dicocokkan dengan peristiwa apapun setelah peristiwa itu terjadi. Yang keempat adalah bukti statistik. Dunia ini penuh dengan kebetulan. Anda bermimpi tentang seorang teman dan keesokan harinya dia menelepon Anda. Keajaiban? Atau Anda lupa ribuan mimpi lain yang tidak berarti apa-apa? Untuk membuktikan sebuah kemampuan, hasilnya harus melanggar hukum probabilitas. Dan yang kelima, yang paling penting, adalah independensi informasi. Kemampuan itu harus paranormal. Informasi tidak boleh datang melalui panca indera maupun melalui logika. Orang yang melihat pakaian dan jam tangan Anda lalu menebak profesi Anda bukanlah peramal, ia hanya seorang pengamat yang baik. Medium yang mengajukan puluhan pertanyaan lalu mengembalikan informasi itu kepada Anda, seolah-olah berasal dari alam baka, adalah seorang manipulator. Aksioma menggabungkan kelima kriteria ini dan menciptakan apa yang kita sebut protokol pasien nol. Dalam dunia kesehatan, pasien nol adalah orang pertama yang terinfeksi. Dalam investigasi kita, pasien nol adalah hal lain. Ia adalah model ideal, pembawa sempurna dari kemampuan otentik. Ia adalah standar yang akan digunakan untuk membandingkan semua kandidat. Protokol ini adalah filter kita. Ia tidak memiliki emosi maupun harapan. Dan mulai saat ini, investigasi kita memiliki arah yang jelas. Kita punya sebuah alat. Kita punya alat kita, protokol pasien nol. Sekarang saatnya untuk menggunakannya. Kita tidak akan mulai dari peramal modern di televisi. Kita akan membidik para raksasa. Nama-nama yang mendefinisikan kata ramalan itu sendiri selama ribuan tahun. Jika kemampuan sejati pernah ada, ia harus ditemukan di sini. Kita akan membawa aksioma ke masa lalu untuk menerapkan kelima kriteria pada mereka yang dianggap tak terbantahkan. Pemberhentian pertama kita adalah Yunani kuno di kuil Apollo di Delphi. Selama lebih dari 1000 tahun ini adalah pusat dunia. Para raja dan jenderal melakukan perjalanan berbulan-bulan untuk mendengar kata-kata Sang Pythia, pendeta wanita yang berbicara atas nama Dewa Apollo. Ramalannya menentukan perang dan mendirikan koloni-koloni. Kekuatan orakel Delphi bersifat absolut. Tapi apakah itu nyata? Mari kita terapkan protokolnya. Aksioma menganalisis kasus paling terkenal, yaitu Raja Croesus. Croesus adalah Raja Lydia, sangat kaya, dan ingin menyerbu Persia yang perkasa. Ia bertanya pada orakel, apakah ia harus menyerang? Jawaban Sang Pythia adalah, jika Croesus menyeberangi sungai Halis, ia akan menghancurkan sebuah kerajaan besar. Croesus sangat antusias menyerang dan benar-benar dihancurkan. Kerajaan yang ia hancurkan adalah kerajaannya sendiri. Mari kita analisis ini dengan dingin, di mana kriteria pertama, spesifisitas, gagal total. Ramalan itu tidak menyebutkan nama, tanggal, atau hasil. Dan kriteria ketiga, kemungkinan untuk dibuktikan salah. Tingkat 0. Kalimat itu dibangun dengan cerdas agar benar dalam hasil apapun. Jika Croesus menang, orakel itu benar. Karena ia kalah, orakel itu juga benar. Selain itu, para pendeta di Delphi tidak hidup terisolasi. Mereka memiliki salah satu jaringan informasi terbesar di dunia kuno. Mereka tahu tentang politik, tentang ketegangan. Orakel Delphi bukanlah jendela ke masa depan, melainkan pusat kekuatan politik yang menguasai seni ambiguitas. Mari kita lompati 2000 tahun. Prancis abad ke-16. Michel de Nostredame, Sang Nostradamus. Peramal terhebat dalam sejarah, kata banyak orang. Les Prophéties, dengan 942 bait puitis, masih membuat orang merinding. Dikatakan ia meramalkan revolusi Prancis, Napoleon, dan serangan 11 September. Kita memberi makan aksioma dengan semua bait tersebut. Sistem tidak menemukan ramalan melainkan pola bahasa. Nostradamus sengaja menggunakan serangkaian perangkat untuk membingungkan metafora, anagram, campuran bahasa Prancis kuno dengan Latin dan Yunani.
ia hampir tidak pernah memberikan tanggal. Contoh paling terkenal adalah dugaan ramalan tentang seorang pemimpin Jerman di mana ia menyebut kata Hister. Tampak jelas. Tapi aksioma melakukan analisis silang terhadap teks-teks pada masa itu. Hister hanyalah nama Latin untuk bagian hilir sungai Danube, bukan nama orang. Seluruh mistiknya lenyap. Apa yang terjadi dengan Nostradamus adalah apa yang aksioma sebut interpretasi retroaktif. Kata-katanya seperti tes Rorschach, noda-noda tinta itu. Setiap orang melihat apa yang ingin mereka lihat setelah peristiwa itu terjadi. Menerapkan protokol, spesifisitas, gagal katastrofik, kemungkinan untuk dibuktikan salah, nihil. Anda tidak bisa membuktikan sebuah puisi yang samar itu salah, tapi bagaimana dengan seseorang yang lebih baru? Seseorang yang tidak berbicara dalam teka-teki. Bulgaria, abad ke-20. Vangelia Pandeva Gusterova, sang Vanga. Buta sejak kecil, ia menjadi legenda. Ratusan ribu orang mengantre di rumahnya untuk berbicara dengannya. Ia berbicara tentang kerabat yang telah meninggal, mendiagnosis penyakit, meramalkan masa depan. Menganalisis Vanga sulit karena sebagian besar bukti berasal dari kesaksian yang emosional. Tapi mari kita berpegang pada fakta. Ramalannya yang paling terkenal adalah tentang kapal selam Kursk. Kutipannya berbunyi, di akhir abad, Kursk akan berada di bawah air. Ketika kapal selam Kursk tenggelam pada Agustus tahun 2000, dunia terkejut. Aksioma menyelidiki asal-usul kutipan ini dan menemukan dua masalah. Pertama, kota Kursk berada di tengah daratan, tidak mungkin berada di bawah air. Kedua, dan yang lebih penting, sistem tidak menemukan satupun sumber terdokumentasi mengenai ramalan ini sebelum tragedi itu terjadi. Ramalan itu baru mulai beredar di media setelah kapal selam itu tenggelam. Hal yang sama terjadi dengan ramalan burung-burung besi yang konon meramalkan serangan di Amerika Serikat. Kisah itu baru mendunia setelah 11 September, dan bagaimana dengan ribuan orang yang ia layani secara pribadi. Aksioma menganalisis skenarionya. Rumahnya di Petrich bukanlah tempat terpencil. Orang-orang menunggu dalam antrean berjam-jam, kadang berhari-hari. Mereka berbicara. Mereka menceritakan kisah tragis mereka kepada tetangga, asisten Vanga, dan supir taksi yang mengantar mereka ke sana. Sistem menyimulasikan aliran informasi dan menyimpulkan bahwa ketika orang tersebut masuk ke dalam ruangan, sangat mungkin tim Vanga sudah tahu alasan kunjungannya. Putusan protokol pasien nol. Ramalan-ramalan dunia gagal dalam spesifisitas dan tidak memiliki sumber. Pekerjaan pribadinya gagal pada kriteria independensi informasi. Informasi tiba melalui cara-cara yang sangat duniawi. Kita punya 3 raksasa sejarah, 3 pilar keyakinan pada ramalan, dan ketiganya runtuh di bawah analisis yang dingin. Tak satu pun dari mereka mendekati pasien nol kita. Tampaknya hantu-hantu masa lalu hanyalah legenda. Tapi bagaimana jika masalahnya ada di sana? Bagaimana jika kemampuannya nyata tetapi halus? Apa yang terjadi ketika kita mengeluarkan para peramal dari kabut sejarah dan menempatkan mereka di bawah cahaya dingin laboratorium? Para titan sejarah telah tumbang. Sang orakel, Nostradamus, dan Vanga. Legenda mereka yang tampak tak terkalahkan ternyata hanyalah ilusi yang lahir dari ambiguitas, interpretasi retroaktif, dan jaringan informasi duniawi yang baik. Tak satu pun dari mereka yang tahan terhadap protokol pasien nol. Tapi mungkin kita mencari di tempat yang salah. Mungkin kemampuan yang sesungguhnya tidaklah megah. Mungkin itu adalah sinyal yang lemah, halus yang hilang dalam kebisingan sejarah dan pemujaan. Dan bagaimana jika, untuk menemukannya, diperlukan lingkungan yang sunyi, steril, dengan pengamat yang tidak memihak? Apa yang terjadi ketika kita mengambil fenomena ini dari tangan para pendeta dan menyerahkannya kepada para ilmuwan berjas putih? Hari ini, kita akan keluar dari kuil dan masuk ke laboratorium. Investigasi kita dimulai pada tahun 1930-an di Universitas Duke yang bergengsi di Amerika Serikat. Di sana, seorang ahli botani bernama Joseph Banks Rhine memutuskan bahwa ia akan menggunakan metode ilmiah untuk membuktikan apa yang ia sebut persepsi ekstrasensorik. Ia hanya membutuhkan alat yang tepat. Alat itu menjadi terkenal, kartu Zener.
Satu set kartu sederhana berisi 25 kartu dengan 5 simbol yang berulang: lingkaran, salib, garis bergelombang, persegi, dan bintang. Dalam eksperimen kewaskitaan klasik, penguji mengocok dan melihat kartu-kartu itu satu persatu, sementara sukarelawan di ruangan lain mencoba menebak simbol apa itu. Peluang menebak dengan benar secara kebetulan adalah 20% atau 5 kartu. Hasil apapun yang secara konsisten jauh di atas itu akan membuktikan kemampuan tersebut. Dan Ryan berhasil. Hasilnya meledak-ledak. Beberapa sukarelawan seperti seorang mahasiswa bernama Adam Linsmeyer memiliki rangkaian yang luar biasa, menebak dengan benar 15, 20, bahkan semua 25 kartu. Probabilitas hal ini terjadi sangatlah astronomis. Dunia ilmiah gempar. Tampaknya Ryan akan membuktikan keberadaan pikiran di luar tubuh. Tapi kami memberi aksioma arsip asli Ryan dengan buku catatan laboratoriumnya. Dan sistem ditugaskan untuk melakukan audit lengkap. Hasilnya sangat menghancurkan. Aksioma menemukan sebuah bencana metodologis. Kesalahan pertama adalah kebocoran sensorik. Kartu Zener pertama dibuat dengan sangat buruk sehingga tinta yang tebal bisa terlihat dari sisi lain kartu. Dalam kasus lain, sukarelawan bisa melihat pantulan kartu di kacamata penguji. Ini hanyalah penglihatan yang baik, bukan telepati. Tapi masalah yang lebih dalam adalah statistik. Aksioma mengidentifikasi dua praktik yang merusak ilmu apapun. Yang pertama adalah penghentian opsional. Ryan menghentikan tes ketika sukarelawan sedang dalam gelombang keberuntungan dan mencatatnya sebagai keberhasilan. Jika sukarelawan bernasib buruk, ia melanjutkan tes dengan harapan akan membaik, atau simplesmente membuang hasilnya sebagai hari yang buruk. Praktik kedua adalah masalah laci. Aksioma menganalisis buku harian Ryan dan menemukan bahwa hanya hasil yang spektakuler yang dipublikasikan. Ratusan, mungkin ribuan tes yang memberikan hasil yang sangat normal, yaitu acak, terkunci di dalam laci. Ketika aksioma mengambil semua data, keberhasilan dan kegagalan, rata-rata tebakan yang benar adalah 20%, tepat seperti yang diperkirakan oleh kebetulan. Laboratorium keajaiban Ryan sebenarnya adalah laboratorium penipuan diri, tapi ceritanya menjadi lebih aneh. Mari kita maju ke tahun 70-an, puncak Perang Dingin. Paranoia antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berada di puncaknya. Rumor sampai ke Washington bahwa Soviet menggunakan medium sebagai senjata spionase. Pentagon dan Badan Intelijen Pusat Amerika tidak mau ketinggalan, maka lahirlah salah satu proyek paling aneh dalam sejarah militer dengan nama-nama seperti Grill Flame dan Sunstreak, tetapi yang kemudian dikenal sebagai Stargate. Tujuannya adalah untuk melatih mata-mata psikis, orang-orang yang dengan kekuatan pikiran bisa melihat apa yang terjadi di dalam pangkalan rahasia Rusia atau dimanapun di dunia. Pemerintah Amerika menghabiskan $20 juta untuk ini, dan hasilnya tampak luar biasa. Peramal seperti Inga Swan dan Pat Price menggambarkan hal-hal yang mengesankan. Mereka melihat sebuah derek raksasa di pangkalan nuklir Soviet dan menemukan sebuah pesawat yang hilang di Afrika. Ketika program itu terungkap, arsipnya dirilis. Kami memberikannya kepada aksioma. Sistem tidak menemukan bukti spionase psikis. Ia menemukan pola penipuan diri yang sama seperti Ryan, tetapi dengan uang militer. Masalah utamanya adalah kesamaran. Transkrip para peramal tidak pernah mengatakan rudal itu ada di silo 3. Sebaliknya, isinya seperti saya merasakan sesuatu yang tinggi dan air bau logam. Ini bisa menggambarkan ribuan tempat. Dan disinilah letak kesalahan fatalnya yang oleh aksioma disebut bias hakim. Laporan samar dari peramal itu diberikan kepada seorang analis yang sudah tahu apa targetnya. Tugas analis adalah mencari koneksi, dan otak manusia dibuat untuk menemukan pola. Analis membaca tinggi dan air dan berkata, "Ya Tuhan, dia melihat menara minyak di lepas pantai." Ia mengabaikan 20 hal lain yang dikatakan peramal itu yang sama sekali tidak masuk akal. Ini adalah kekeliruan penembak G2 Texas. Anda menembak pintu lumbung, lalu melukis target di sekeliling lubang peluru. Dan derek Soviet itu? Aksioma menemukan bahwa foto-foto derek itu
sudah pernah muncul di majalah-majalah yang dapat diakses publik. Peramal itu tidak membutuhkan telepati, ia hanya perlu membaca berita. Pada akhirnya Badan Intelijen Pusat Amerika sendiri menyimpulkan bahwa program itu adalah kegagalan total. Laboratorium, sekali lagi, hanya menghasilkan fata morgana. Sejarah telah gagal, ilmu pengetahuan telah gagal. Tapi jika semuanya adalah kesalahan dan penipuan diri, bagaimana bisa medium di acara televisi itu menebak dengan tepat? Bagaimana ia bisa tahu nama nenek yang sudah meninggal dari wanita di antara penonton? Jika itu bukan kemampuan, lalu apa? Laboratorium telah gagal. Sejarah penuh dengan penipuan. Namun ilusi itu tetap ada dan tampak lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana bisa medium itu yang baru pertama kali Anda lihat seumur hidup tahu nama nenek Anda? Bagaimana ia tahu lelucon pribadi yang hanya kalian berdua yang tahu? Jika itu bukan kemampuan, jika itu bukan telepati, lalu apa? Sekarang, teknologi di balik keajaiban itu akan dibedah. Karena ini bukan tentang kemampuan paranormal. Ini adalah teknik psikologis yang diasah oleh praktik selama berabad-abad. Ini adalah trik paling ampuh dalam persenjataan dan namanya adalah pembacaan dingin. Namanya sudah menjelaskan segalanya. Karena medium masuk tanpa mengetahui apapun tentang klien. Ia mulai dari nol. Hanya saja ini bukan permainan tebak-tebakan. Ini adalah proses interaktif, sebuah tarian halus, di mana medium adalah konduktor dan informasinya diberikan oleh klien itu sendiri tanpa ia sadari. Untuk memahami cara kerjanya, kami memberi aksioma lebih dari 1000 jam rekaman sesi dengan medium paling terkenal di dunia. Sistem diberi perintah, analisis setiap kata, setiap jeda, setiap reaksi, dan bangun algoritma pembacaan dingin. Aksioma mengidentifikasi 5 fase yang berulang di hampir setiap pertemuan. Fase pertama adalah melempar jaring. Tidak ada medium berpengalaman yang memulai dengan sesuatu yang spesifik. Ia melempar jaring yang luas, menggunakan pernyataan probabilitas tinggi yang disebut pernyataan Barnum. Hal-hal yang terdengar pribadi, tetapi sebenarnya berlaku untuk hampir semua orang. Anda sangat kritis terhadap diri sendiri. 95% orang setuju. Anda punya sebuah kotak di rumah dengan foto-foto lama yang tidak tahu mau diapakan. Hampir semua orang punya. Bersamaan dengan itu, datanglah statistik. Saya merasakan seorang pria yang lebih tua, figur ayah atau kakek. Ia punya masalah di dada atau pernapasan di akhir hayatnya. Aksioma mengonfirmasi bahwa penyakit jantung dan pernapasan adalah penyebab utama kematian pada pria yang lebih tua. Peluang untuk benar sangat besar. Fase kedua adalah menangkap umpan dan memperkuatnya. Disinilah keajaiban seolah terjadi. Medium menjadi radar manusia, membaca setiap ekspresi mikro Anda. Ia melempar umpan. Saya merasakan hubungan dengan nama Anna atau mungkin sesuatu dengan N. Nina? Ia berhenti dan mengamati Anda. Jika saat mendengar Anna, mata Anda melebar atau napas Anda berhenti sejenak, ia berhasil. Ya Anna, dia ada di sini. Dia bilang, dia sangat mencintaimu. Jika Anda tidak bereaksi, ia langsung mengubah arah. Bukan. Arwah itu mengatakan Anna bukan yang kita cari, tapi nama ini penting bagimu. Mungkin seorang teman. Aksioma menganalisis. Seorang pembaca dingin yang baik melakukan 5 hingga 10 penyelidikan kecil per menit. 90% diantaranya salah, tetapi otak kita mengabaikan 9 kesalahan itu dan berpegang pada satu tebakan benar seolah-olah itu adalah keajaiban. Fase ketiga adalah seni bertanya. Ini adalah trik paling kotor. Aksioma menganalisis sintaksisnya dan menemukan bahwa lebih dari 70% pernyataan dari medium sebenarnya adalah pertanyaan terselubung. Dia seorang tentara atau memakai semacam seragam, bukan? Jika klien mengatakan ya, medium menang. Jika klien mengatakan tidak, medium punya jalan keluar. Aneh. Jadi dia bukan, tapi dia peduli dengan disiplinmu. Medium tidak pernah mengambil risiko. Fase keempat adalah pujian dan kenyamanan. Ketika klien sudah terpikat secara emosional, medium memberikan balsam. Dia sangat bangga padamu. Dia meminta agar kamu tidak menyalahkan diri sendiri. Kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa. Ini hanyalah terapi murahan,
bukan informasi. Inilah yang perlu didengar oleh klien dan itu mematikan sisa-sisa pemikiran kritis terakhir. Fase kelima adalah puncak acara. Medium mengumpulkan semua remah-remah yang Anda berikan kepadanya selama 1 jam terakhir dan menyajikannya sebagai sebuah wahyu tunggal. Jadi, seperti yang saya rasakan sejak awal, kakekmu Mikhail, yang seorang tentara dan meninggal karena masalah di dadanya, ada di sini dan meminta agar kamu tidak khawatir tentang penjualan rumah itu. Klien tidak ingat bahwa dialah yang menyebutkan kakek, nama Mikhail, dan masalah rumah. Guncangan emosional menghapus ingatan akan petunjuk-petunjuk itu. Itulah pembacaan dingin. Ini adalah sebuah pertunjukan, tapi tetap saja itu membutuhkan bakat, intuisi, dan risiko. Tapi kita hidup di era informasi. Untuk apa berimprovisasi jika Anda bisa tahu? Ada metode yang jauh lebih mudah dan brutal, yaitu pembacaan panas. Panas, karena peramal memasuki panggung, sudah dipersenjatai dengan fakta-fakta Anda. Kami meminta aksioma untuk menyimulasikannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah berkas tentang orang biasa, hanya menggunakan nama yang ia berikan saat membeli tiket pertunjukan. Skenarionya sebagai berikut. Aksioma memulai pencarian. Dalam 30 detik, ia menemukan profil terbuka Anda di sebuah media sosial. Ia melihat daftar kerabat. Di sana ada ibumu, Elena. Dalam 1 menit, ia menemukan postingan duka Anda yang menyebutkan kematiannya. Dalam 4 menit, ia menemukan album foto liburan di Italia Anda dan foto di Kolosium dengan gaun kuning itu. Dalam 7 menit, ia menemukan nama anjing Anda, Archie, karena Anda adalah bagian dari grup pemilik anjing Labrador. 15 menit kemudian, Anda duduk di depan medium. Ia tidak menanyakan apapun. Ia berkata, "Ibumu, Elena, ada di sini." Dia tersenyum dan berbicara tentang gaun kuningmu di Roma, dan dia menyapa Archie. Reaksi Anda adalah syok total. Ini bukan kemampuan. Ini hanya riset internet, dan di teater-teater besar lebih sederhana lagi. Beberapa jam sebelum pertunjukan, para asisten memanaskan penonton. Mereka mengobrol, bertanya mengapa orang-orang datang, mengumpulkan kisah-kisah paling tragis. Wanita, baris 7, sweater merah, menangisi ayahnya Pedro yang suka memancing. Informasi itu dikirim ke medium melalui sebuah earphone. Pertunjukan dimulai. Medium merasakan energi di baris 7. Seorang wanita berbaju merah. Saya merasakan seorang Pedro. Dia menunjukkan sebuah perahu nelayan. Penonton menjadi heboh. Mereka menyaksikan sebuah keajaiban. Tapi itu hanyalah sebuah pertunjukan informasi. Kita telah membongkar pembacaan dingin, seni manipulasi psikologis. Kita telah mengungkap pembacaan panas teknologi spionase digital. Sepertinya kita telah menjelaskan semua triknya, tapi selalu ada keraguan. Bagaimana jika ada seseorang yang bukan seorang seniman penipuan? Seseorang yang tulus percaya pada kemampuannya. Seseorang yang bersedia membuktikannya, bukan di panggung yang gelap atau di ruang TV, tetapi di bawah kondisi yang paling ketat dan adil. Apa yang terjadi jika kita menawarkan tantangan yang mustahil untuk ditolak? Buktikan kemampuanmu dan menangkan $1 juta. Saatnya menganalisis ultimatum ini. Eksperimen terbesar dan paling menghancurkan dalam sejarah paranormal. Tantangan James Randi akan menjadi fokus kita. Untuk memahami tantangan itu, Anda perlu memahami orangnya. Randi bukanlah seorang ilmuwan. Ia adalah seorang ilusionis profesional, seorang ahli meloloskan diri, seorang pewaris Harry Houdini. Dan itulah mengapa ia adalah musuh paling berbahaya bagi para peramal. Ia tahu triknya dari dalam. Ia tahu cara menipu, cara mengalihkan perhatian, cara menciptakan ilusi. Ia, pada dasarnya, adalah pemburu yang mengetahui semua tempat persembunyian mangsanya, karena ia sendiri pernah menjadi mangsa. Randi lelah melihat orang menggunakan trik profesinya. Bukan untuk menghibur, tetapi untuk menipu dan mengambil keuntungan dari duka orang lain. Jadi, pada tahun 1964, ia membuat tawaran sederhana. $1.000 bagi siapa saja yang bisa membuktikan kemampuan paranormal. Seiring waktu, hadiahnya bertambah dan berhenti pada angka legendaris. $1 juta. Aturannya sangat adil. Itu adalah sebuah kontrak.
Kandidat mengatakan dengan tepat apa kekuatannya. Saya bisa membaca pikiran. Saya bisa menemukan air di bawah tanah dengan tongkat. Kedua, kandidat dan Yayasan Randi bersama-sama membuat protokol tes. Kandidat harus setuju dengan semuanya. Yang lebih penting, kandidat mendefinisikan apa itu sukses. Jika saya berhasil 8 dari 10 kali, saya telah membuktikan kemampuan saya. Sempurna. Alasan, hari ini saya sedang tidak fit, dieliminasi bahkan sebelum dimulai. Kandidat menetapkan targetnya sendiri. Selama lebih dari 50 tahun, lebih dari 1.000 orang mendaftar. Orang-orang yang membaca aura, telepati, medium, pembengkok sendok, membentuk pasukan yang diduga manusia super. Tak satu pun dari mereka memenangkan 1 sen pun. Mengapa? Kami memberi aksioma protokol tes Randi. Sistem mengidentifikasi pilar yang membuat benteng itu tak tertembus. Itu adalah penerapan ketat dari protokol pasien nol kita di dunia nyata. Kriteria yang menentukan adalah uji buta ganda. Dalam tes laboratorium yang kita lihat sebelumnya, seringkali ilmuwan tahu jawabannya. Dan ia bisa tanpa sengaja memberikan petunjuk, sebuah senyuman, sebuah jeda. Dalam pembacaan dingin, medium membaca klien. Dalam tes Randi tidak ada yang tahu. Mari kita ambil kasus para pencari air. Mereka bilang bisa merasakan di mana air mengalir. Bagus, Randi menyiapkan sebuah lapangan dengan 10 pipa terkubur. Hanya 1 yang berisi air. Tapi yang mana? Keputusan dibuat oleh komputer secara acak. Pencari berjalan di lapangan dan menancapkan benderanya. Dan yang terpenting, hakim yang mengamatinya juga tidak tahu di mana air itu berada. Apa yang disimpulkan oleh aksioma? Metode ini menghilangkan segalanya. Ia menghilangkan pembacaan dingin karena hakim tidak bisa memberi petunjuk. Ia menghilangkan pembacaan panas karena tidak ada informasi untuk diteliti. Ia menghilangkan kebocoran sensorik dari laboratorium. Yang tersisa hanyalah kemampuan dan hasilnya. Dan berulang kali hasilnya sama. Para pencari air yang 100% yakin tiba-tiba hanya berhasil 1 dari 10 kali. Tepat seperti yang diperkirakan oleh kebetulan. Pembaca aura tidak bisa mengatakan siapa yang bersembunyi di balik layar. Para telepat gagal total. Setiap kali kemungkinan trik atau penipuan diri dihilangkan, kekuatan itu lenyap bersamanya. Jika kemampuan itu tidak ada, jika tidak ada yang bisa membuktikannya dalam kondisi yang paling adil, mengapa industri ini tetap kokoh? Mengapa tampaknya lebih kuat dari sebelumnya? Karena ia tidak digerakkan oleh kemampuan. Ia digerakkan oleh uang. Aksioma membangun sebuah model ekonomi. Hasilnya menakutkan. Pasar supernatural global menghasilkan lebih dari 100 miliar dolar per tahun. Ini adalah industri dengan beberapa sektor. Yang pertama adalah konsultasi pribadi, garis depan. Yang kedua adalah kerajaan media, peramal yang menjadi terkenal di televisi. Dan apa yang mereka lakukan dengan ketenaran itu? Mereka membuka sektor ketiga, akademi sihir. Mereka menjual kursus cara membuka mata ketiga Anda dengan harga ribuan dolar. Aksioma menganalisis modelnya. Ini adalah skema piramida esoteris. Mereka menjual ijazah agar para siswa bisa dengan sendirinya mulai menipu orang lain. Dan sektor keempat adalah yang terbaru, internet, aplikasi astrologi, tarot melalui obrolan. Aksioma menganalisis beberapa di antaranya dan menemukan bahwa seringkali bahkan tidak ada orang di sisi lain. Itu adalah sebuah chatbot atau operator telemarketing dengan naskah yang menagih per menit. Ini adalah penipuan dalam skala industri. Dan biayanya tidak hanya finansial. Berapa banyak orang dengan penyakit yang dapat diobati meninggalkan pengobatan medis untuk mencoba penyembuhan energi dan kehilangan waktu yang berharga? Berapa banyak keluarga yang hancur karena seorang peramal melihat sebuah perselingkuhan? Tantangan Randi membuktikan bahwa kemampuan itu tidak ada. Tetapi industri 100 miliar dolar membuktikan bahwa kebutuhan untuk percaya adalah kekuatan pasar terbesar. Kita berdiri di atas reruntuhan. Bab demi bab, kita meruntuhkan bangunan keyakinan supernatural. Para nabi kuno adalah ahli ambiguitas. Para ilmuwan laboratorium adalah ahli penipuan diri.
Para medium modern adalah ahli psikologi dan riset Google. Dan tantangan $1 juta membuktikan bahwa ketika trik tidak mungkin dilakukan, kemampuan itu menghilang. Secara logis, kasus ini seharusnya ditutup. Tapi dunia kita tidak hanya terdiri dari logika. Pertanyaan terpenting masih tersisa. Mengapa? Mengapa? Terlepas dari semua bukti, terlepas dari semua rasionalitas, keyakinan pada peramal tidak hanya bertahan, tetapi tampak lebih kuat dari sebelumnya. Mengapa orang-orang cerdas, terpelajar, dan waras masih percaya? Untuk menjawabnya, kita perlu mengarahkan pisau bedah analitis kita ke tempat yang paling gelap dan misterius dari semuanya. Bukan keluar, tetapi ke dalam otak kita sendiri. Aksioma menganalisis arsitektur pikiran manusia, dan kesimpulannya membingungkan. Masalahnya bukan pada mereka, masalahnya ada pada kita. Kita secara biologis diprogram untuk percaya pada hal yang mustahil. Otak kita berevolusi selama jutaan tahun dengan satu tujuan, bertahan hidup. Dan untuk bertahan hidup, ia perlu menemukan pola dalam kekacauan. Kita adalah spesies yang melihat awan dan menemukan wajah, yang mendengar angin dan mengira itu bisikan, yang melihat dua bintang dan menghubungkannya, menciptakan rasi bintang dan sebuah cerita. Kemampuan menemukan pola ini adalah yang memungkinkan kita memprediksi musim dan berburu. Tapi ia memiliki efek samping. Kita melihat pola bahkan ketika pola itu tidak ada. Dan kita memiliki bias konfirmasi. Otak kita seperti pengacara yang keras kepala. Mereka tidak mencari kebenaran, melainkan bukti untuk membuktikan apa yang sudah mereka putuskan untuk dipercaya. Jika Anda percaya bahwa angka 13 membawa sial, Anda akan mengabaikan 500 kali angka 13 itu normal, dan Anda akan mengingat satu kali itu ketika Anda tersandung. Inilah matriks keyakinan. Keinginan untuk mengendalikan, pencarian pola dan bias konfirmasi. Bersama-sama mereka menciptakan badai yang sempurna bagi virus supernatural untuk menetap. Peramal tidak perlu hebat, ia hanya perlu otak kita yang melakukan pekerjaan untuknya. Tapi, bagaimana dengan cerita-cerita itu? Kasus-kasus yang begitu aneh, begitu detail, sehingga bahkan skeptisisme pun tidak bisa menjelaskannya. Kami memberi aksioma kasus-kasus tersulit, benteng terakhir dari yang tak dapat dijelaskan. Kasus pertama, Gerard Croiset, peramal Belanda yang membantu polisi. Kisah paling terkenal adalah tentang gadis kecil Irmgard Stelzel, 4 tahun, yang hilang di Jerman. Polisi kebingungan. Ayah gadis itu menelepon Croiset yang ratusan kilometer jauhnya, mengambil foto itu dan melihat segalanya. Ia menggambarkan sebuah jembatan, sebuah penggergajian kayu, sebuah mobil abu-abu, dan mengatakan bahwa gadis itu sudah mati di dalam air. Beberapa hari kemudian mayatnya ditemukan persis seperti yang ia katakan. Bukti sebuah kemampuan. Tapi aksioma menganalisis arsip pada masa itu. Pertama, polisi sudah curiga bahwa ia ada di sungai. Itu adalah teori utama. Kedua, peta Croiset penuh dengan kesalahan yang semua orang lupakan. Dan yang terpenting, aksioma menemukan sebuah catatan kecil di sebuah koran lokal sebelum panggilan telepon itu, di mana polisi meminta informasi tentang mobil abu-abu yang terlihat di dekat jembatan. Croiset gagal pada kriteria kelima, independensi informasi. Kasus kedua, eksperimen Ganzfeld. Ini adalah harapan besar ilmu pengetahuan. Sukarelawan ditempatkan dalam isolasi total, mata ditutup dengan bola pingpong, headphone dengan white noise. Di ruangan lain, seorang pemancar mencoba mengirimkan sebuah gambar kepada mereka. Peluang menebak gambar yang benar adalah 25%, tetapi hasil dari ratusan tes menunjukkan 32%. Angka yang kecil, tetapi secara statistik mustahil terjadi karena kebetulan. Aksioma menganalisis data tersebut dan menemukan masalah laci. Laboratorium yang mendapatkan hasil positif mempublikasikan studi mereka dengan gegap gempita. Laboratorium yang menemukan hasil normal, yaitu 25%, menyimpan studi itu karena dianggap membosankan. Ketika aksioma mengambil semua data yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, rata-rata tebakan benar turun menjadi 25,2%, tepat seperti kebetulan.
Kasus terakhir adalah yang paling pribadi, sensasi pada saat kematian. Kisah yang diceritakan ribuan orang. Saya sedang mencuci piring dan tiba-tiba saya merasa merinding dan saya tahu. Pada menit yang sama ibu saya meninggal di belahan negara lain. Ini bukan penipuan, ini adalah sensasi nyata. Bagaimana menjelaskannya? Aksioma menunjuk pada dua faktor. Yang pertama adalah bias ingatan selektif. Jika ibu Anda sakit, Anda merasakan tusukan kecemasan itu puluhan kali seminggu. Anda lupa semua saat Anda merasakannya dan ia baik-baik saja. Tapi Anda ingat satu-satunya saat yang bertepatan. Yang kedua adalah hukum bilangan besar. 8 miliar orang hidup di planet ini. Jutaan orang memiliki kerabat yang sakit. Setiap hari terjadi triliunan pikiran dan peristiwa. Secara statistik mustahil kedua hal ini tidak bertepatan sesekali. Benteng-benteng terakhir telah runtuh. Apa yang tampak tak dapat dijelaskan hanyalah psikologi dan statistik. Lingkaran ini akan menutup. Kita telah sampai di akhir. Kita telah menelusuri seluruh labirin, menerangi setiap sudut dengan cahaya dingin analisis. Kita mulai dengan hantu-hantu masa lalu, dan para nabi besar terungkap sebagai ahli bahasa yang samar. Kita masuk ke laboratorium, dan keajaiban ilmiah ternyata hanyalah kesalahan metode dan keinginan putus asa untuk percaya. Kita membedah persenjataan modern, mengungkap trik psikologis pembacaan dingin dan spionase digital pembacaan panas. Kita melihat bagaimana hadiah $1 juta yang dilindungi oleh protokol sempurna menunggu selama setengah abad dan tidak ada yang mampu mengklaimnya. Kita menyelami arsitektur pikiran kita sendiri dan menemukan bahwa kita diprogram untuk melihat pola dan mengkonfirmasi keyakinan kita. Dan akhirnya, kita menganalisis kasus-kasus yang paling tidak dapat dijelaskan, dan bahkan kasus-kasus itu larut di bawah beban logika dan statistik. Perjalanan ini panjang, sekarang saatnya menyatukan semua kepingan, saatnya untuk sintesis akhir. Aksioma telah memproses seluruh set data dari investigasi kita. Kronik sejarah, protokol laboratorium, model psikologis, laporan keuangan, dan ribuan kesaksian. Semuanya ditimbang dan dibandingkan. Kami tidak bertanya kepada aksioma apa yang diyakininya. Kami bertanya apa yang dibuktikan oleh fakta. Dan sekarang kami siap memberikan putusan. Jadi pertanyaan mendasar, pertanyaan yang sama yang kita ajukan di awal. Apakah mereka ada? Adakah orang yang mampu secara sistematis terbukti dan dalam kondisi terkontrol memperoleh informasi melalui cara-cara paranormal, melanggar hukum fisika yang kita kenal? Jawaban dari aksioma berdasarkan semua fakta adalah satu kata yang tunggal dan lugas. Tidak. Berdasarkan seluruh analisis data yang tersedia bagi umat manusia, dari teks-teks kuno hingga studi ilmiah terbaru, aksioma tidak menemukan satupun bukti yang tak terbantahkan, signifikan secara statistik, dan dapat direplikasi mengenai keberadaan persepsi ekstrasensorik sebagai fenomena nyata. Tidak satupun. Semua yang kita salah artikan sebagai kemampuan sebenarnya adalah kombinasi dari fenomena lain yang dapat dijelaskan dengan baik. Dan sekarang kita dapat mendaftar apa saja kekuatan super yang sebenarnya kita temukan. Yang pertama adalah seni observasi. Banyak peramal hanyalah psikolog yang brilian. Mereka membaca bahasa tubuh, menangkap perubahan terkecil dalam suara, dan membuat deduksi logis yang akurat berdasarkan penampilan seseorang. Kemampuannya bukan di mata ketiga, melainkan pada perhatian ekstrim terhadap detail. Yang kedua adalah teknik manipulasi. Pembacaan dingin dan pembacaan panas. Ini bukan mistisisme. Ini adalah teknologi. Sebuah teknologi untuk mengekstrak informasi dari Anda atau dari internet dan menjualnya kembali sebagai sebuah wahyu. Yang ketiga adalah kebetulan statistik. Di dunia dengan 8 miliar orang, di mana triliunan peristiwa terjadi setiap hari, hal-hal yang tidak hanya mungkin terjadi, tetapi secara statistik tidak terhindarkan. Otak kita mengambil kebetulan-kebetulan ini dan menyebutnya takdir atau keajaiban. Yang keempat adalah penipuan diri, yang berasal dari bias kognitif kita sendiri. Kebutuhan untuk mengendalikan pencarian pola bias konfirmasi. Kita adalah partisipan aktif dalam ilusi. Kita ingin itu nyata karena itu memberi kita kenyamanan. Yang kelima adalah penipuan langsung.
Ya, di balik banyak nama terkenal, hanya ada perhitungan dingin dengan informasi yang dikumpulkan sebelumnya, asisten di antara penonton, dan naskah yang sudah diatur. Pada akhirnya tidak ada sihir di sana, hanya sebuah penipuan, observasi, manipulasi, kebetulan, penipuan diri, dan penipuan. Inilah 5 pilar di mana seluruh fenomena ini berdiri. Tapi, apakah ini berarti semua yang kita rasakan adalah kebohongan? Bahwa hubungan mendalam yang kita miliki dengan orang yang kita cintai hanyalah kimia? Tapi kesimpulan terpenting dari perjalanan kita adalah hal lain. Aksioma melakukan analisis terakhir. Ia membandingkan data tentang kepercayaan pada paranormal dengan keadaan psikologis orang-orang. Kepercayaan jarang sekali merupakan tanda kebodohan. Sebaliknya, itu adalah sebuah gejala. Gejala dari kebutuhan manusia yang mendalam yang tidak terpenuhi. Ketika pengobatan resmi mengatakan, "Kami sudah melakukan semua yang kami bisa," orang itu mencari seorang penyembuh karena harapan murni. Ketika seorang psikolog menawarkan terapi bertahun-tahun untuk duka, orang itu mencari seorang medium untuk kenyamanan instan. Ketika dunia tampak kacau dan tidak adil, orang itu mencari seorang peramal kartu untuk rasa keteraturan dan kendali. Industri supernatural bernilai miliaran dolar telah menemukan bahwa ia tidak perlu menjual keajaiban. Ia hanya perlu menjual pengganti untuk harapan, untuk kenyamanan, dan untuk makna. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan pengetahuan ini? Haruskah kita menjadi sinis? Tapi putusan aksioma tidak boleh dilihat sebagai sebuah kutukan. Ini adalah pembebasan. Pembebasan dari rasa takut yang ditanamkan oleh para pendiagnosis kutukan. Pembebasan dari rasa bersalah yang dipupuk oleh para medium. Pembebasan dari kekuasaan yang kita berikan pada kebetulan dan ramalan-ramalan suram. Ketika kita menerima bahwa dunia diatur oleh hukum fisika dan probabilitas dan bukan oleh kehendak para arwah, kita mengambil kembali tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ini adalah pemahaman bahwa masa depan tidak tertulis di bintang-bintang, tetapi dibangun oleh tindakan kita. Bahwa kesuksesan kita adalah hasil dari kerja kita, bukan dari santet yang dibatalkan. Bahwa kita dapat mengatasi duka dengan bersandar pada yang hidup, bukan pada bisikan orang mati. Keajaiban yang kita cari dengan putus asa di luar sana selalu ada di dalam sini. Kemampuan tubuh manusia untuk menyembuhkan dirinya sendiri adalah keajaiban yang jauh lebih nyata daripada transfer energi apapun. Kekuatan empati dari seorang teman adalah sihir yang jauh lebih kuat daripada mantra apapun. Kekuatan intelek kita yang memungkinkan kita menguraikan genom dan terbang, itulah kewaskitaan yang sejati. Investigasi kita telah selesai. Dan meskipun kita tidak menemukan peramal manapun, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih penting. Bukti bahwa kekuatan paling luar biasa di alam semesta bukanlah paranormal. Itu adalah pikiran manusia. Dengan segala kelemahannya, segala kemuliaannya, dan kemampuannya yang tak terbatas untuk menipu diri sendiri, sekaligus untuk pada akhirnya menemukan kebenaran. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.